Terima kasih buat Kang Risa, Kang. Kesempatannya bisa membagi hidup. Dan saya dikasih tema yang challenging buat saya. Awalnya saya bingung mesti ngomong apa. Judulnya adalah mujizat dalam kesendirian. Wow. Kita baca di dalam Matius 7, 22-23. Matius 7, 22-23. Dikatakan seperti ini, pada hari terakhir. Banyak apa sedikit? Dikatakan apa di sini? Multimedia. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari Matius 7, 22-23 saya dapat satu kesimpulan yang sederhana. Bahwa mujizat yang terbesar dalam kehidupan ini bukan tentang bernubuat, bukan tentang mengusir setan, bukan tentang sembuh dari sakit, bukan kita bisa mendapatkan promosi dalam pekerjaan kita atau hal-hal yang sifatnya keren menurut pandangan kita. Tetapi dari ayat ini kita belajar bahwa mujizat terbesar dalam kehidupan ini adalah ketika kita dikenal sama Tuhan. Anggap ini. Itu mujizat paling besar. Jadi kalau kita merindukan segala sesuatu, pastikan jangan kehilangan yang terutama. Yang lain bisa Tuhan tambahkan, tapi yang utama dikenal sama Tuhan, itulah mujizat terbesar. Yakobus 2 ayat 23. Dikatakan seperti ini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab mencatat luar biasa banget nih. Karena itu Abraham disebut siapa? Sahabatnya Allah. Pernah coba mikir enggak? Kalau misalnya kita tanya sama Tuhan gitu. Tuhan, engkau kenal aku sebagai siapa ya? Jangan sampai kita kelihatannya pelayanan ke sana sini, kelihatannya rajin ibadah, tapi ternyata Tuhan gak kenal kita loh. Sedih banget. Berapa banyak orang yang kelihatannya hebat di luar, tapi sebenarnya kosong di dalam. Karena Tuhan juga gak kenal dia. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Dan dia dikenal sama Tuhan, itu mujizat paling besar. Nah, orang kalau dikenal sama Tuhan, itu ada beberapa hal yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama saya belajar, ketika engkau dikenal sama Tuhan, engkau akan punya tempat khusus di hatinya Tuhan. Ada tempat VIP tuh di hatinya Tuhan. Saya hari-hari ini selama kira-kira 1 tahun terakhir ini, saya punya istri itu orangnya memang bukan tipikal yang gampang bergaul gitu dengan sana sini. Tapi suatu kali ketika saya bawa seorang teman, kebetulan dia membantu saya dalam beberapa hal yang saya kerjakan juga. Gak tahu kenapa tiba-tiba bisa connect. Dan setiap kali dia ngomong kayak gini, yang. Teman saya ini namanya Peter. Istrinya namanya Lina gitu. Tiap kali dia ngomong kayak gini, yang. Boleh gak nanti kita ajak yuk si Peter sama Lina makan di rumah yuk. Sekali datang. Sekarang seminggu udah beberapa kali nih. Istri saya itu bukan orang yang gampang. Tapi ketika dia kenal siapa Peter dan Lina dan cocok dengan mereka. Yang terjadi apa? Punya tempat khusus di hatinya. Dan kemanapun dia pengen ada acara apapun kalau bisa Peter sama Lina ikutan ya. Kamu ulang tahun, Peter sama Lina undang yang. Aku ulang tahun, Peter sama Lina harus datang. Anak kita ulang tahun, mereka juga harus datang. Jadi acara apapun, mereka berdua ini harus datang. Karena mereka punya tempat khusus di hati istri saya. Bayangkan, kalau orang yang dikenal sama Tuhan tuh punya tempat khusus di hatinya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, Tuhan ada di sana, Tuhan menyertai kita, Tuhan mikirin kita. Anggap ini. Kita menuliskan tentang Daud.
1 Samuel 13:14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini pesan melalui Nabi Samuel buat Raja Saul. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Daud ini punya tempat khusus di hati Tuhan. Dikatakan bahwa ini orang berkenan di hatiku. Dia punya tempat khusus di hatiku. Makanya aku memilih dia menjadi raja atas umatku. 1 Samuel 18:14 dikatakan, dan Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab Tuhan menyertai dia. Daud kemana aja Tuhan mikirin. Kalau bisa aku bikin apa-apa. Kalau misalnya Tuhan bisa ngomong gak gitu. Kalau bisa aku ada acara apa-apa. Daud harus ada. Kalau bisa aku mau melakukan apa-apa, Daud harus ada di sana. Orang yang dikenal sama Tuhan, Tuhan selalu rindu orang itu ada ikut di dalam kegerakannya juga. Ada sebuah lagu yang udah lama banget. Lagunya kayak gini. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Nyanyi bareng-bareng yuk. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yes. Ku di tanganmu. Katakan Tuhan, aku rindu di hatimu Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Lihat, kita gak pernah sendiri sekalipun kelihatannya sendirian. Karena engkau punya tempat khusus di hatinya Tuhan. Dipikirin, direncanakan, dimampukan, ditolong, disertai. Itu loh orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Yang kedua yang saya belajar. Orang kalau dikenal sama Tuhan, itu diberikan fasilitas yang khusus. Beda. Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Wow. Seperti seseorang berbicara kepada temannya. Berapa banyak yang saya rindu yang pengen kayak gini. Kayak ngobrol Tuhan. Saya sih pengen banget dalam hidup ini. Gak ada yang lebih indah dari itu. Ayat 16 dikatakan, bagaimana orang kan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Ada pembedaan yang Tuhan kerjakan antara orang yang dikenal sama Tuhan sama yang enggak. Beda, hidupnya beda. 17, kata Tuhan kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu. Lalu Musa memohon, Tuhan perlihatkanlah saya cahaya kehadiranmu. 19 jawab Tuhan, aku akan lewat dengan segala keagunganku di depanmu sambil mengucapkan namaku yang suci. Akulah Tuhan dan aku menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan kepada orang-orang yang kupilih. Musa ngomong satu kata, Tuhan lakukan beberapa hal yang Musa bahkan mungkin gak minta dengan spesifik. Ada fasilitas yang khusus. Suatu kali saya mau nonton sebuah konser rohani gitu. Udah kehabisan tiket. Tiba-tiba saya ingat, ini yang bikin konser kan teman saya. Teman baik saya. Saya telepon Singkat cerita saya telepon dia, saya ngomong, bro aku gak dapet tiket nih mau nonton konsernya. Tiba-tiba dia ngomong gini, Ki lu gak usah bingung, kenapa? Ya kan kalau kamu yang minta, aku bisa kasih kamu namanya VIP access. Kamu bisa pakai itu VIP access, kamu bisa datang aja pokoknya hari H. Dan nanti aku kasih kamu supaya kamu bisa pergi ke backstage. Kamu dapat tempat duduk yang terbaik, pokoknya khusus buat lu aku kasih. Ada fasilitas yang khusus karena apa? Saya teman baiknya dia.
Bayangkan kalau Anda teman baiknya Tuhan. Engkau ada di hatinya Tuhan. Engkau dikenal sama Tuhan. Yang tidak masuk akal bisa Tuhan buat jadi masuk akal. Yang mustahil bisa engkau alami dalam kehidupan ini. Kuasanya yang tanpa batas bisa dinyatakan dalam hidupmu. Itu loh Tuhan. Makanya rindu. Jangan cuma rindu mujizat. Rindulah dikenal. Ku di hatimu. Di pikiranmu Tuhan, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi ku di tanganmu, ku dengar penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Yes, ku di hatimu, katakan di pikiranmu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Ada fasilitas khusus, beda. Ada VIP akses buat kita. Yang ketiga, orang yang dikenal sama Tuhan itu dipercayakan rahasia kehidupan. Mazmur 25 ayat 14 dalam The Passion Translation dikatakan, there is a private place. Ada tempat yang khusus. Reserved for the lovers of God. Itu cuma dikasih for the lovers of God. Kekasihnya Tuhan, orang yang dikenal sama Tuhan. Kekasihnya Tuhan itu yang gimana sih? Alkitab mengatakan where they sit near Him. Di mana mereka suka duduk dekat dengan Tuhan. And receive the revelation secrets of His promises. Terima janji Tuhan itu udah biasa. Tapi bisa mengerti rahasia, bisa mengalami janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang ketika dalam sebuah ibadah, ketika si Pak Pendeta ngomong bahwa engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, engkau akan disertai, daerahmu akan diperluas. Kayak lagu doa Yabes kan. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Semuanya ngomong amin. Itu hari Minggu. Hari Senin begitu kembali kepada kehidupan sehari-hari. Bangun pagi bingung. Aku harus melangkah kemana ya? Hari ini ada keputusan apa yang perlu aku ambil. Kalau aku ketemu orang ini responnya harus apa ya? Tuhan jalan mana yang harus aku pilih? Aku bingung Tuhan. Sering gak kita ngalamin itu? Janjinya ada, tetapi tuntunannya juga kita perlukan. Nah, saya punya ilustrasi yang sederhana banget. Pernah tahu kartu ATM kan? Kartu ATM itu dalamnya ada namanya PIN atau password atau rahasianya. Untuk bisa mengambil uang dari kartu ATM tersebut. Dan saya percaya kalau Anda punya kartu ATM, PIN-nya, rahasianya itu cuma dikasih kepada orang yang dekat dengan Anda. Kartu ATM saya cuma dikasih tahu passwordnya sama istri saya. Cuma dia yang tahu. Kenapa kok cuma dia yang tahu? Karena saya cuma paling mengenal dan percaya sama dia. Gak ada yang tahu selain dia. Saya dengan mudahnya mempercayakan rahasia itu kepada dia. Karena saya kenal dia dan dia kenal saya. Waktu musim pandemi ini, tahun lalu, awal-awal itu gak mudah buat saya. Tiba-tiba semua jadwal yang udah disusun dengan begitu luar biasa, bubar semua. Ini ada Pak Stefanus di sini jadi saksinya. Kita udah bangun sebuah tempat pelatihan ya untuk pujian penyembahan. Baru 4 bulan dipakai, tempatnya udah jadi bagus banget, bubar. Gak bisa dipakai lagi. Ada beberapa masalah yang terjadi. Awalnya saya sempat stres, Tuhan gimana nih? Aku harus ngidupin anak-anakku. Aku harus lakukan ini dan itu gimana? Sementara usaha dari istri saya, bisnis kuenya juga belum berkembang sampai gimana-gimana. Tapi hari itu kami memilih untuk kami menghampiri Tuhan. Tuhan baru kali ini aku berani berkata, aku gak tahu ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Tiba-tiba semuanya lockdown, ini gak pernah terjadi. Kita harus bergerak apa gak tahu. Tapi waktu kami menghampiri Tuhan. Tuhan, show me your way. Tunjukkan kami jalan-jalanmu, kami gak tahu. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, istri saya tiba-tiba ngomong sama saya gini, yang aku kok diingetin beberapa nama ya.
Siapa sih? Si ini, si ini, si ini. Terus kenapa? Aku kok digerakkan untuk kontak mereka dan kok rasanya kita disuruh nabur sama mereka. Oh ya? Oke. Tapi kita tahu, yang kamu tahu bahwa dana kita hari ini terbatas loh. Kita juga butuh, kita nggak tahu pandemi ini bakal sampai kapan. Kita butuh dana cadangan. Nggak segampang itu juga dikeluarkan. Ingat kita masih banyak cicilan juga yang nggak gampang. Tiba-tiba istri saya mulai tergerak. Ya udah kontak sana. Beneran ketika kontak satu nama demi satu nama. Yang bener yang suaminya di PHK, mobilnya udah dijual. Yang luar biasa. Aku baru tahu ternyata dia tuh anaknya kok nambah terus sementara dananya penghasilannya terbatas. Kok ya berani gitu. Cerita sama saya gitu. Kita akhirnya ketawa gitu. Ya udah deh, gimana? Yang harus nabur ya. Saya sama dia kontak mata. Tahu kan angkanya berapa? Tahu, cocok, nabur. Udah. Dana mulai dikuras. Bukan bertambah tapi dikuras malahan. Tiba-tiba istri saya begitu udah nyebut satu nama lagi. Saya mulai susah. Karena apa? Dana semakin berkurang. Yang kok rasanya digerakin untuk nabur ini lagi ya. Dari mulai awalnya taburan. Istri saya tiba-tiba dapat hikmat berikutnya. Yang kueku ini kan harganya 400.000 gitu. Kue ulang tahun gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini. Tapi aku merasa aku digerakkan untuk aku harus bikin kue 400.000 tapi looksnya kayak jutaan. Maksud kamu gimana? Iya, supaya ini dibikin bagus, suatu kali orang bisa beli kueku ini harganya jutaan. Bener ya, kue itu bisa dijual jutaan. Bisa yang, ini kamu lihat gini-gini. Saya awalnya sempat ngomel sama istri saya. Orang kamu cuma dibayar 400.000, kenapa kamu tuh kerjanya kayak ngasih kue jutaan? Kan itu kemurahan. Tapi istri saya ngomong kayak gini, dia dapat hikmat. Gak apa-apa, aku nabur dulu, aku lakukan yang terbaik. Suatu kali nilai dari kueku bakal berlipat kali ganda. Luar biasa banget. 3 bulan setelah itu beneran terjadi. Tiba-tiba order kue itu berlimpah sampai gak masuk akal. Sampai akhirnya kue dari istri saya yang awalnya dijual harga 400 ribuan tiba-tiba naik ke angka 600 ribu, 800 ribu. Sekarang jutaan. Singkat cerita, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa banget selama pandemi dan tidak pernah terpikirkan. Janji tentang Tuhan memelihara itu ya dan amin. Tapi kita juga perlu tuntunan Tuhan setiap hari. Sehingga kita tahu harus melangkah seperti apa. Dan itu cuma diberikan kepada orang yang dikenal sama Tuhan. Anggap ini. Jangan takut hari esok. Selama kau dikenal sama Tuhan, Tuhan tuh mikirin. Engkau ada di hatinya Tuhan, dipikirin, dimampukan, ditolong, dituntun setiap hari. Dan kita semua punya kesempatan yang sama. Jadi jangan ada yang berkata seperti ini, aku udah jauh dari Tuhan. Aku rasanya udah gak mungkin lagi. Tunggu dulu. Galatia 4 ayat 7-9 mengatakan, karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti Abraham akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara rohani. Jadi siapa yang percaya kepada janji-janji Allah seperti pahlawan iman kita Abraham juga turut diberkati seperti dia. Kalau Abraham bisa menjadi sahabat Allah, kita yang percaya juga bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dikenal sama Tuhan? Yang pertama yang saya belajar, kenalilah Tuhan dalam kesendirian atau secara pribadi. Iman itu jangan ikut-ikutan, jangan punya iman kerumunan. Iman itu harus personal. Suatu kali tadi pagi ketika dalam perjalanan ke sini, saya dengerin sebuah firman Tuhan tentang iman personal dan iman kerumunan. Saul itu orang yang imannya kerumunan. Kalau rame-rame dia berani. Tapi Daud itu luar biasa. Satu bangsa takut, orang-orang yang hebat takut menghadapi Goliat. Dia sendiri ngomong, siapa ini yang berani menghina barisan dari tentara Allah yang hidup? Satu bangsa takut, satu orang dengan imannya yang begitu kuat. Singkat cerita, Goliat ditaklukkan. Gara-gara apa? Dia punya iman, hubungan yang personal sama Tuhan. Itu yang membuat dia bisa melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Kita bisa tahu tentang Tuhan dalam keramaian. Tapi kita cuma bisa kenal Tuhan itu dalam kesendirian. Anggap ini.
Untuk saya bisa kenal istri saya harus serumah dengan dia. Tiap hari ngobrol sama dia, hangout bersama-sama, menghadapi tekanan, menghadapi suka dan duka itu bersama-sama. Dan itu cuma bisa dilakukan secara personal, gak bisa diwakilkan. Mazmur 34 ayat 9 dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan, Alkitab mulai dengan satu kata apa? Kecaplah. Kecap itu bicara pakai lidah. Tahu nggak, lidah itu sesuatu yang personal dan nggak bisa diwakilkan. Betul ya? Nasi goreng yang sama dikasih kedua orang yang berbeda, responnya bisa beda. Yang satu bisa ngomong kayak gini, ini nasi goreng, gue banget, cocok banget. Pokoknya gue kalau makan nasi goreng di sini. Satu orang lagi sebelahnya bisa ngomong kayak gini, ini nasi goreng apa sih? Asin banget sih. Masakannya sama, tetapi responnya bisa beda. Tapi yang saya kenal tentang siapa Tuhan secara pribadi, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, enak gak enak, ujungnya cuma satu, Tuhan itu baik. Kenali Tuhan secara pribadi. Jangan ikut-ikutan. Jangan cuma berhenti kenal Tuhan tuh waktu di ibadah. Nggak cukup. Pulang dari ibadah, kenali Tuhan di dalam keluargamu. Kenali Tuhan dalam keseharianmu. Kenali Tuhan di kamarmu. Kenali Tuhan di perjalananmu. Kenali Tuhan di dalam musim engkau ada di gunung, engkau ada di lembah. Kenali siapa dia secara pribadi. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Simple. Suka cari, suka nanya, suka jalan bareng. Saya kalau mau deket sama orang, saya akan sering cari dia. Saya kalau mau deket, pengen dikenal itu orang, saya akan suka nanya sama dia. Suatu kali saya nanya sama istri saya, sayang, kalau kamu nih liburan sukanya kemana sih? Ke gunung, ke pantai atau kemana? Tiba-tiba dia jawab, aku cuma suka di hotel aja, selesai, titik. Oh gak suka pergi-pergi? Enggak, cukup di hotel aja udah happy banget, lihat. Kalau saya gak pernah nanya, gak pernah tahu, gak pernah kenal dia. Mau dikenal sama Tuhan? Tanya dong sama Tuhan. Yang Tuhan mau apa sih di hidupku Tuhan? Yang Tuhan suka yang mana? Tunjukkan aku Tuhan. Namanya Bapak pasti ngomong sama anaknya. Gimana cara untuk kenal Tuhan? Jalan bareng. Dalam suka maupun duka. Di dalam pengalaman yang kita udah pernah jalani. Di dalam tempat yang kita masih bingung. Jalan aja bersama dengan Tuhan. Jangan cari Tuhan kalau cuma lagi butuh. Amin. Cari Tuhan dalam segala keadaan. Kita akan kenal dia itu Immanuel. Dia itu memampukan. Dia menolong. Dia sumber hikmat. Kalau dia kelihatannya diam, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Justru dia sedang bekerja di tempat yang kita gak pernah ngerti. Suatu kali kita akan melihatnya. Tuhan mengerjakan kebaikan di balik itu semua. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Yang kedua yang saya belajar bagaimana bisa dikenal sama Tuhan. Simple. Lakukan kehendak Tuhan sesuai panggilan pribadimu. Ini personal, ini sendiri. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan punya sebuah julukan, akan punya sebuah identitas tertentu yang mengena, yang dikenal sama Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan cuma yang seringkali cuma ngomong Tuhan, Tuhan. Enggak, bukan itu. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mazmur 139 ngomong. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya apa? Di setiap hidup kita itu ada cerita kedahsyatan dan keajaiban Tuhan masing-masing. Jadi gak usah kepengen meniru kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam hidup orang lain. Orang yang selalu kepengen lihat orang lain terus bisa kehilangan kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Karena cara Tuhan bekerja itu masing-masing. Gak usah kepengen. Terinspirasi boleh, menjadi sama, jangan. Karena Tuhan punya cerita keajaiban masing-masing buat kita. Suatu kali saya sempat iri sama seseorang karena apa? Dia kok kelihatannya enak ya pelayanan ke sana sini, keluar negeri gini-gini. Saya sempat iri, saya kesel gitu. Tapi suatu kali Tuhan ngomong kayak gini. Kalau kamu fokus terus sama panggilan orang itu, bisa jadi kamu kehilangan panggilanku di dalam hidupmu.
Mulai hari ini stop fokus dengan apa yang ada di tanganmu. Karena itulah panggilanku atas hidupmu. Untuk sebagai edukator, untuk bicara tentang praise and worship. Semenjak hari itu saya berdamai dengan panggilan saya. Saya nggak lagi lihat orang ini. Saya langsung, oke, Tuhan, aku fokus. Aku bangun sistem, aku bikin modul, aku melakukan ini dan itu. Dan singkat cerita, suatu kali Tuhan percayakan sebuah sekolah pujian penyembahan yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Berdamailah dengan panggilan Tuhan buat kita. Kehendak Tuhan itu selalu bicara tentang mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi bukan tentang kita. Filipi 1 ayat 22 dituliskan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Not about me. Tapi tentang orang-orang yang bakal kita bantu, orang-orang yang bakal kita perlengkapi, orang-orang yang bakal kita tolong. Dan itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu bicara tentang Tuhan dan sesama. Makanya firman-Nya ngomong, love God and love people. Bagaimana kehendak Tuhan bisa dinyatakan? Saya belajar bahwa kehendak Tuhan itu bisa dinyatakan melalui talenta atau kekuatan atau kemampuan yang dikasih sama kita. Saya umur 13 tahun baru sadar, oh ternyata saya bisa tulis lagu ya. Saya tempat dan ujungnya bersyukur. Mempermuliakan Tuhan. Bisa membantu banyak orang untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Firman yang datang dalam kehidupan kita itu juga bisa menjadi bagian di mana kehendak Tuhan bisa dinyatakan. Hari ini ada beberapa orang yang Tuhan sedang berbicara dengan kuat. Artinya kerjakan kehendak Tuhan. Jangan cuma tahu tapi harus taat. Amin. Berikutnya lagi, bagaimana kehendak Tuhan bisa dinyatakan. Orang-orang yang tiba-tiba Tuhan ingatkan bisa jadi itu tanda kehendak Tuhan yang harus segera kita kerjakan. Waktu saya lagi doa kapan hari, istri saya dapat sebuah nama. Tuntun kami semua. Satu persatu orang kami dituntun dengan Tuhan pertemukan kami. Lihat, orang-orang yang Tuhan pertemukan itu bisa menjadi jawaban kehendak Tuhan yang mau dinyatakan melalui hidupmu. Masalah yang dihadapi gara-gara Israel diperbudak sama Mesir itu masalah. Tetapi gara-gara kejadian itulah kehendak Tuhan, panggilan Tuhan buat Musa itu dinyatakan. Lewat masalah pun Tuhan bisa menyatakan kehendaknya. Kesempatan yang tiba-tiba Tuhan bukakan bisa menjadi jawaban kehendak Tuhan dinyatakan. Lewat mimpi, lewat peringatan, lewat pintu yang ditutup. Lewat orang-orang yang Tuhan pertemukan dan lewat kebutuhan sekitar yang bisa kita tahu dan kita bisa jawab. Nehemia itu menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Gara-gara dia mendengar kebutuhan tentang bangsanya. Ya. Saya merasa ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan hari-hari sedang berbicara sama Anda semua. Yang lagi nonton online juga sama. Tuhan sudah berbicara dengan engkau. Kerjakanlah kehendak Tuhan, jangan ditunda lagi. Melakukan kehendak Tuhan itu belum tentu sesuatu yang kelihatannya keren di mata manusia. Karena Yesus untuk melakukan kehendak Allah Bapa, dia harus mati di atas kayu salib untuk bisa kerjakan yang Bapa mau. Bisa jadi yang kau kerjakan bukan tentang sesuatu yang populer, bukan tentang sesuatu yang enak. Tetapi kalau memang Tuhan suruh kerjakan. Untuk itulah kita hidup. Untuk itulah kita bisa dikenal sama Tuhan. Kalau kita mengerjakan kehendak yang Tuhan suruh. Saya akan tutup dengan 2 Samuel 23 ayat 1. Ini cerita tentang Daud. Pada hari terakhir dari hidup seorang Daud. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Daud itu dikenal begitu luar biasa sama orang-orang. Dia seseorang yang diangkat tinggi, dikasih kedudukan raja yang luar biasa. Dia orang yang diurapi, disertai, dimampukan sama Tuhan. Orang-orang tahu dia pemazmur yang disenangi di Israel, semuanya kenal. Tapi bagi Daud itu bukan segala-galanya. Karena bagi Daud, Tuhan ngomong apa, itu yang jauh lebih penting buat aku. Jangan sampai aku kelihatannya hebat di mana manusia, bisa lakukan ini dan itu. Tetapi ternyata Tuhan gak kenal aku. Alkitab menuliskan dengan luar biasa kisah para rasul 13 ayat 22. Bagaimana pandangan Tuhan tentang siapa Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Suatu kali saya kayak digerakkan sama Tuhan untuk melihat sebuah kebaktian penghiburan dari seorang hamba Tuhan. Dan seminggu sebelumnya seorang kakak rohani bagi saya dipanggil pulang juga. Itu hari-hari yang gak mudah. Singkat cerita ketika saya nonton gitu, kebaktian penghiburan itu, orang-orang mulai banyak bercerita tentang bagaimana orang ini begitu berdampak selama hidupnya. Dia yang bantu saya, dia yang tolong saya. Waktu itu saya lagi ngalamin ini, orang ini melakukan ini dan itu dan segala macam. Wow. Ketika kebaktian penghiburan itu terus jalan, tiba-tiba Tuhan tanya sama saya, Ki, kira-kira kalau kamu pulang, kamu bakal dikenal sama aku dan dikenal sama manusia seperti apa ya? Dan hari itu Tuhan ngomong dengan begitu keras. Jangan cuma lagumu yang kemana-mana, tetapi kasihmu gak pernah hadir bagi banyak orang. Saya hari itu Tuhan bicara begitu kuat, jangan sampai uangmu hadir buat anak-anakmu, tetapi kamu, kasihmu gak pernah hadir buat anak-anakmu dan keluargamu. Jangan sampai kamu kelihatannya manggung di sana sini, tapi kamu gak pernah memuridkan orang-orang. Ini waktunya, it's your time untuk kamu kerjakan kehendakku. Jangan cuma berkarya, muridkan orang-orang. Saya ketika nonton itu saya nangis, saya dijamah sama Tuhan. Dan saya ngomong, Tuhan apa yang perlu aku lakukan? Muridkan. Mulai hari ini, mulai nanti bulan-bulan ke depan cari 12 WL. Saya dapat hikmat sama Tuhan, cari 12 WL, muridkan mereka. Oh gitu ya Tuhan. Iya, pasang target. Setahun kerjakan ini. Oke Tuhan. Oke Tuhan. Satu persatu PR di keluarga, PR di dalam pelayanan. Tuhan mulai bicara satu demi satu. Singkat cerita ketika mulai Tuhan berbicara, tiba-tiba saya ambil gitar. Ada sebuah lagu yang saya tulis, liriknya bisa ditampilkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya rindu biarlah pesan ini bisa berbicara buat setiap Anda. Kalau Anda pulang nanti dikenal siapa sih? Coba pikir baik-baik. Jangan sampai kita kelihatannya hebat ternyata orang ngomong yang gak karuan tentang kita. Jangan sampai kita kelihatannya hebat menurut kita tapi ternyata Tuhan ngomong sebaliknya buat kita. Lagu ini saya tulis beberapa waktu yang lalu. Lagunya seperti ini. Saya akan nyanyikan. Suatu saat nanti tubuhku kan terbaring, jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Dengar ini baik-baik. Bila hari itu sang terang kan menjemput, yes, ku harus siap sedia berjumpa sang pencipta. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Izinkan saya menjadikan doa ini bagi Anda semua. Bila hari itu, Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Sang terang kan menjemput, oh, ku kan terima upah. Kenali kami Tuhan.
buat semua yang ku buat. Katakan sebab itu. Coba belajar bareng-bareng ya, katakan. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Katakan ku rindu lebih lagi. Katakan sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Lebih tinggi lagi ya bersama-sama. Come on ERC. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Pejamkan mata bersama-sama. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Ini waktunya Roh Kudus berbicara dari hati ke hati, menerobos hidupmu, menerobos ke caramu berpikir. Jangan cuma happy ketika kau minta, Tuhan sembuhkan sakitku, Tuhan lakukan ini dan itu dong, Tuhan lakukan. No. Mujizat terbesar bukan itu. Mujizat itu dikenal sama Tuhan. Itu baru namanya mujizat paling besar. Buat apa kelihatannya hebat tapi ternyata Tuhan gak kenal. Ketika kau dikenal sama Tuhan, ada tempat yang khusus di hati Tuhan buat Anda. Kau bisa mendapatkan fasilitas yang khusus yang Tuhan mau percayakan buat Anda. Ada rahasia kehidupan dan tuntunannya setiap hari dalam hidupmu. Wow. Bagaimana bisa dikenal sama Tuhan? Yang saya belajar, kenalilah Tuhan dalam kesendirian, jangan ikut-ikutan. Jangan cuma happy ketika sudah ibadah. Selesai ibadah, kita masih harus kenal Tuhan. Dan gak cuma itu, lakukan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan buat hidupmu. Ada di sini yang kehendak Tuhan adalah untuk engkau bisa mengampuni suamimu atau istrimu atau anak-anakmu. Ada kehendak Tuhan yang hari-hari ini dikatakan engkau harus keluar dari apa yang kau lagi bangun hari-hari ini, karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau percayakan. Ada orang yang lagi di persimpangan dan ternyata ada masalah yang besar. Yes, kamu harus melaluinya. Karena ketika kamu gak keluar dari itu, kamu akan menang dan kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan siang hari ini. Tangkap hati Tuhan. Tangkap hati Tuhan, tangkap hati Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang dikenal sama Tuhan. Sebab itu, ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih. Sekali lagi, jadikan sebagai doamu. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu sekali lagi lebih, sekali lagi katakan mengabdi, jadikan sebagai doamu.
mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi, saudaraku.